Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandarisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum PAI dengan dosen pengampu Ibu DRA Hajah Neneng Nafisah MSI MAG. Yang pertama, pengertian landasan. Menurut Harnobi, dalam buku Kurikulum dan Pembelajaran, landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran, sesuatu prinsip yang mendasari. Contohnya seperti landasan kepercayaan agama, dasar atau titik tolak. Secara bahasa, landasan berarti tumpuan, dasar ataupun alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak maupun dasar pijakan, atau dapat pula diartikan sebagai asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak. Yang kedua, landasan pengembangan kurikulum PAI. Dalam pengembangan kurikulum PAI diperlukan landasan atau asas yang kuat. Apabila proses pengembangannya secara acak-acakan dan tidak memiliki landasan yang kuat, maka output pendidikan yang dihasilkan tidak akan terjamin kualitasnya. Landasan pengembangan kurikulum PAI pada hakikatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum ketika hendak mengembangkan atau merencanakan suatu kurikulum lembaga pendidikan. Selanjutnya, asas-asas utama dalam pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama, landasan teologis. Dasar teologis adalah dasar yang ditetapkan nilai-nilai ilahi yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan nilai yang kebenarannya mutlak dan universal. Prinsip dalam pendidikan Islam tentang penyusunan kurikulum menghendaki keterkaitannya dengan sumber pokok agama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Prinsip yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, landasan filosofis. Pengertian filsafah. Seorang pengembang kurikulum dalam mengambil keputusan mengenai kurikulum harus memperhatikan falsafah, baik falsafah pengembangan, falsafah lembaga pendidikan, dan falsafah pendidik. Secara etimologis, filsafah berasal dari dua kata, yaitu filare yang berarti cinta dan sofia yang berarti kebijaksanaan. Filsafah adalah cinta pada kebijaksanaan. Pengertian umum filsafah adalah cara berpikir radikal, menyeluruh dan mendalam, atau berpikir yang mengupas sesuatu dengan sedalam-dalamnya. Adapun yang dimaksud dengan filsafah sebagai landasan kurikulum adalah supaya dalam pengembangan kurikulum didapat dari hasil secara mendalam, analisis, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum baik dalam bentuk kurikulum secara rencana, terlebih kurikulum dalam bentuk pelaksanaan di sekolah atau di madrasah. Kemudian, filsafat dan tujuan pendidikan. Pandangan filsafat sangat erat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai berbagai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki peserta didik selaras dengan sistem nilai dan falsafah yang dianutnya.
Demikian, suatu komunitas akan memiliki keterkaitan sangat erat dengan rumusan tujuan pendidikan yang dihasilkannya. Aliran-aliran filsafat pendidikan. Pengembangan kurikulum membutuhkan filsafat sebagai acuan atau landasan berikut. Kajian-kajian filosofis tentang kurikulum akan berupaya menjawab permasalahan-permasalahan berkisar. Yang pertama, bagaimana seharusnya tujuan pendidikan itu dirumuskan. Yang kedua, isi atau materi pendidikan yang bagaimana seharusnya diajarkan kepada siswa. Yang ketiga, metode pendidikan apa yang seharusnya dilakukan pendidik dan peserta didik. Manfaat filsafat pendidikan itu ada tiga. Yang pertama, dapat menentukan arah akan dibawa kemana siswa melalui pendidikan. Yang kedua, dengan adanya tujuan dari pendidikan yang diwarnai filsafat yang dianut. Yang ketiga, dapat ditentukan secara jelas cara dan proses yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu ada landasan psikologis. Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam proses pendidikan itu terjadi interaksi antara peserta didik dengan guru dan lingkungannya. Diharapkan pendidikan mampu membawa perubahan perilaku siswa menuju kedewasaan. Yang dimaksud dengan landasan psikologi supaya memperhatikan dari sisi perkembangan jiwa manusia. Sementara itu, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah suatu upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Dasar psikologi ini dipahami bahwa dalam mengembangkan kurikulum diperlukan pertimbangan yang terkait dengan kebutuhan peserta didik. Pada landasan psikologi dibagi menjadi dua cabang psikolog. Yang pertama, psikologi perkembangan, dan yang kedua ada psikologi pembelajaran. Yang keempat, landasan sosiologi. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Pendidikan merupakan proses sosialisasi dan pewarisan budaya dari generasi ke generasi selanjutnya dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia, baik sebagai individu, kelompok masyarakat, maupun dalam konteks yang lebih luas yaitu budaya bangsa. Oleh karena itu, anak didik dihadapkan pada budaya, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya. Sebagai antisipasinya, lembaga pendidikan harus menyiapkan anak didik untuk hidup secara wajar sesuai dengan perkembangan sosial budaya masyarakatnya. Untuk itu diperlukan inovasi-inovasi pendidikan terutama menyangkut kurikulum. Yang kelima, landasan teknologis. Teknologi pada hakikatnya adalah penerapan ilmu pengetahuan. Teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan budaya manusia. Salah satunya, indikator kemajuan peradaban manusia dapat diukur dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang efektif, efisien, dan sinergis terhadap pola perilaku manusia. Produk teknologi tidak selalu berbentuk fisik seperti komputer, televisi, radio, dan lain sebagainya, tetapi ada juga non-fisik seperti prosedur, pembelajaran, sistem evaluasi, teknik mengajar, dan sebagainya. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan baru dalam kehidupan manusia.
Oleh karena itu, kurikulum seharusnya arahnya tidak hanya bersifat untuk sekarang, tetapi untuk masa depan dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bersama, kepentingan sendiri, dan kelangsungan hidup manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.